Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Adik-adik semua sehat kan? Mbak, Ya, alhamdulillah sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, malah kita awali dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Amin. Amin. Oke, sebelum masuk ke materi kita absen dulu. Ini akan kakak absen untuk nanti yang hadir bisa on mic ya, bilang hadir gitu. Yang pertama, Erika Putri Anindita. Erika Putri Anindita. Oh, mungkin gangguan ya. Naila Chandra Artikasari. Hadir, Mbak. Ya. Lalu Syafa Nurul Isnaini. Hadir, Mbak. Evita Ratna Firnia Cesa. Hadir, Mbak. Widya Ayune Haswasti. Hadir, Mbak. Ya. Kemudian Trias Oktaviani. Hadir, Kak. Oke, ini Erika Putri Anindita hadir? Erika, di sini ada tapi nggak jawab dia. Masih di tempat? Halo? Erika? Halo, Kak. Oke, hadir ya? Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Hari ini kita akan membahas materi tentang bilangan bulat dan pecahan. Habis ini akan kakak review kembali materi-materinya. Ini akan kakak share screen tentang PPT-nya. Ini kalian udah pernah dapat materi bilangan bulat dan pecahan belum? Sudah pernah, Kak. Udah pernah, Mbak. Udah pernah. Ini jadi kakak cuma review aja. Kakak share screen untuk PPT kita. Apakah sudah terlihat? Maaf. Sudah. Apakah sudah terlihat untuk PPT-nya? Sudah. Udah. Ya, ini kita review ya tentang materi operasi bilangan bulat dan pecahan beserta sifat operasinya. Yang akan kita pelajari itu ada dua bilangan, yaitu bilangan bulat sama bilangan pecahan. Kemudian untuk bilangan bulat nanti kita akan tahu pengertian operasi hitungnya sama sifat operasi hitung. Sama dengan bilangan pecahan juga ada pengertian operasi hitung sama sifat operasi hitungnya. Yang pertama itu bilangan bulat. Untuk pengertian dari bilangan bulat sendiri adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan 0. Jadi bilangan bulat itu ada berapa? Ada 3 ya. Ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif, dan juga ada bilangan 0. Contoh bilangan bulat positif apa? Halo? Ada ini ya, ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian untuk yang bilangan bulat negatif itu ada
min 1, min 2, min 3, min 4 ke bawah. Min negatif. Kemudian bilangan 0 itu cuma 1, yaitu 0. Lanjut pada operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung itu ada 4 ya. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Untuk penjumlahan sama pengurangan itu ya sama seperti biasanya, yaitu A plus B sama dengan A plus B. Min ketemu plus, hasilnya nanti min ketemu min, hasilnya nanti plus, seperti itu. Sama halnya dengan perkalian pembagian. Kalau perkalian pembagian itu, contoh perkalian, positif dikalikan dengan positif, hasilnya positif. Untuk positif dikalikan dengan negatif, hasilnya nanti negatif. Dan untuk negatif dikalikan negatif, hasilnya positif. Sama ya perkalian pembagian. Oke. Lanjut pada sifat operasi hitung bilangan bulat. Sifat operasi hitung bilangan bulat itu ada 3. Yang pertama itu sifat komutatif, yang kedua sifat asosiatif, dan yang ketiga itu sifat distributif. Untuk sifat komutatif itu sifat pertukaran. Jadi contohnya pada penjumlahan itu A plus B sama dengan B plus E. Cara mudahnya yaitu contoh, ini di sini ada 4 plus 8 itu hasilnya akan sama dengan 8 ditambah 4. 4 ditambah 8 kan hasilnya 12. Sama halnya 8 ditambah 4 hasilnya 12, cuma dibalik tempat aja tapi hasilnya tetap sama. Untuk penjumlahan, perkalian juga sama. Contohnya aja di sini 4 kali 8 itu hasilnya akan sama dengan 8 kali 4. Dibalik ya. 4 kali 8 itu hasilnya 32, sedangkan 8 kali 4 juga hasilnya 32. Jadi dipindah tempat pun hasilnya akan sama, yaitu sifat komutatif. Kemudian untuk sifat asosiatif ini cuma dipindah kurungnya. Untuk yang pertama, kurung pertama itu ada di belakang nih, di B plus C. Dan yang kurungnya kedua itu di A plus B. Jadi cuma dipindah kurungnya aja. Untuk yang penjumlahan, ini contohnya udah. Kalau operasi di dalam kurung itu didahulukan. Jadi contoh di sini, 4 ditambah dalam kurung 5 plus 6. Maka yang akan kita operasikan terlebih dahulu yaitu yang dalam kurung, yaitu 5 plus 6. 5 plus 6 itu berapa? 5 plus 6 itu berapa? 11. 11 ditambah 4 yaitu 15. Nah, sama dengan halnya dalam kurung 4 plus 5 ditambah 6. Kita operasikan dulu yang di dalam kurung. Nah, 4 ditambah 5 itu ada 9. Ya, ada 9 ditambah dengan 6 hasilnya 15. Berarti samakan antara hasil yang sebelah kiri dengan hasil yang sebelah kanan. Nah, ini kalau asosiatif ini cuma dibedakan di bagian kurungnya aja. Untuk perkalian juga sama ya, mempunyai sifat asosiatif. Kemudian sifat distributif dari bilangan bulat. Untuk sifat distributif itu seperti kita memecah. Jadi, contoh ya di sini A dikali B plus C, B plus C. Kita pecah jadi A dikali B ditambah A dikali C. Jadi kita pecah menjadi 2 bagian. Nah, A kali B dan A kali C ditambah seperti ini. Contohnya ke bilangan ya. 2 dikali 3 plus 4 sama dengan 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4. Seperti itu ya. Itu sama. Kemudian, tadi bilangan bulat ya. Semua udah paham kan untuk bilangan bulat? Atau masih? Sudah ya. Selanjutnya kita ke bilangan pecahan. Langsung ke pengertian. Untuk pengertian dari bilangan pecahan sendiri yaitu terdiri dari pembilang dan penyebut. Bilangan pecahan itu ada yang itu bilangan yang per peran ya.
Untuk yang atas atau angka atas atau bilangan atas itu yang disebut sebagai pembilang. Nah, yang angka bawah, bagian bawah ini atau B-nya ini disebut sebagai penyebut. Nah, bilangan pecahan sendiri itu ada beberapa bentuk. Ada 5 bentuk di sini. Untuk bentuk yang pertama yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa ya seperti yang bisa kita lihat yaitu setengah, 2/3, 2/5, 3/6, dan seterusnya. Yang pecahan ya, pecahan biasa itu. Kemudian yang kedua yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran di sini bagaimana? Pecahan campuran di sini yaitu gabungan antara bilangan bulat utuh dengan pecahan. Jadi dalam suatu pecahan itu ada bilangan bulat yang mengikuti. Nah, contohnya di sini ada 2, 1/3, 1, 3/4. Dan yang ketiga yaitu pecahan desimal. Pecahan desimal itu bentuknya yang koma-koma. Contoh 0,25, 1,10, 0, berapa? 0,30, 0,50, dan seterusnya. Kemudian yang keempat yaitu pecahan persen. Pecahan persen ini yang ada tandanya ini ya. Tandanya ini itu artinya 1/100. Contoh 10% berarti 10/100. Kemudian 25% yaitu sama dengan 25/100. Kemudian yang terakhir yaitu pecahan per mil. Pecahan per mil. Per mil ini ada tanda seperti ini, maksudnya apa? Maksudnya yaitu per 1000 ya. Jadi kalau ada 20 per mil, berarti artinya 20/1000. Ini mungkin jarang digunakan untuk tanda per mil seperti ini. Tapi ada tanda seperti ini untuk menggantikan per 1000, menggantikan pecahan per 1000. Lanjut pada operasi hitung. Operasi hitung dari bilangan pecahan ini ya sama ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Mungkin perbedaannya ada pada tadi tanda bentuk-bentuk dari bilangan pecahan tadi kan berbeda-beda. Maka untuk operasi hitungnya juga cara menghitungnya juga berbeda-beda. Contoh untuk yang penjumlahan dan pengurangan. Untuk penjumlahan dan pengurangan yang biasa atau pecahan biasa ya seperti setengah dan 3/4. Nah, di sini itu cara operasinya bagaimana? Langkah pertama yaitu menyamakan penyebutnya. Contoh di sini ada 2/4. Ada 1/2 ditambah 3/4. Maka yang kita samakan penyebutnya itu yang mana? Yang 2 dan 4 dan yang 2 dan 4 ya. Jadi untuk 2 dan 4 ini kita samakan penyebutnya, itu kita samakan ke 4. 2 menjadi 4 itu dikali berapa? Dikali 2. Kalau bawahnya dikali 2, berarti atasnya juga dikali 2. Berarti 1 dikali 2 menjadi 2. Untuk 4 jadi 4 itu dikali 1 ya, berarti tetap. 3 dikali 1 jadi 3, tetap. Kalau kita tinggal tambahkan aja, 2 ditambah 3 sama dengan 5/4. Mungkin seperti itu. Kemudian untuk yang bilangan bulat pecahan yang ada yang ada angka bulatnya ya, bilangan bulatnya ya, itu bisa kita sendirikan yang bilangan bulatnya. Jadi untuk yang 2-1 ini kita sendirikan, kemudian yang pecahan ini kita sendirikan. Nah, 2-1 ini kan sudah bisa ya, kita 2 kurangi 1 kan 1. Kemudian yang pecahan kita menggunakan cara yang pecahan biasa. Kita samakan penyebutnya, kemudian tinggal kita hitung. Kemudian yang bentuk desimal bagaimana? Yang bentuk desimal itu untuk penjumlahan dan pengurangan, serta untuk mungkin yang perkalian juga, ini kita bisa menggunakan susun. Tangga bersusun ya, bisa menggunakan susun. Jadi tinggal kita urutkan saja komanya. Jadi akan menjadi seperti ini. Kemudian untuk yang persen ini gampang.
Untuk yang penjumlahan sama pengurangan, untuk yang persen, bilangan persen, itu kita bisa kita bayangkan untuk persenannya itu hilang. Persenannya itu hilang, kemudian kita jumlahkan seperti biasa, dikurangkan seperti biasa, kemudian hasilnya nanti kita tinggal persenkan saja. Itu tidak akan berpengaruh. Berbeda jika kita ke perkalian ya. Kita ke perkalian pecahan biasa. Ini kita tidak perlu untuk menyamakan penyebut. Bisa kita langsung perkalikan saja antara pembilang dengan penyebutnya. Contoh di sini 2/5 dikali 3/4 sama dengan tinggal 2 dikali 3 sama dengan 6 dan 5 dikali 4 sama dengan 20. Ini kita tidak perlu lagi untuk menyamakan penyebut. Untuk yang bilangan buat bilangan pecahan campuran itu sama. Kemudian yang desimal itu kita pakai susun. Yang persenan ini nih. Yang persenan ini kita lebih mudah jika kita ubah bentuknya menjadi pecahan biasa. Untuk 70% nih. Untuk 70% kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Menjadi 70/100. Baru kita nanti operasikan terhadap 10% jadi 10/100. Jadi 700/1000 sama dengan 7/100 yaitu 7%. Kenapa nggak langsung aja Mbak? Karena jika kita langsung itu hasilnya akan berbeda. Coba kita langsungkan 70 kali 10. Hasilnya nanti akan 700. 700 tidak mungkin langsung kita jadikan persen, 700%. Hasilnya berbeda kan dengan 7%. Maka salah ya apabila kita perkalian persenan, kemudian kita tinggal mengalihkan saja, kemudian diberikan persen. Itu salah ya. Oke, kemudian ke pembagian nih. Pembagian ini ada yang spesial pada pembagian pecahan biasa. Pembagian pecahan biasa itu bisa kita ubah ke perkalian. Dengan cara seperti apa? Dengan cara kita balik pecahan terakhir dari yang penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Contoh di sini 2/5 dibagi 3/4 sama dengan 2/5 diubah jadi perkalian, 3/4-nya kita balik jadi 4/3. Nah, setelah ini kita bisa langsung dikalikan saja seperti biasa. Yaitu 2 kali 4, 8, 5 kali 3, 15. Seperti itu ya. Untuk yang desimal ini bisa menggunakan pembagian seperti biasa. Oke, udah selesai nih. Chat up. Oke, gimana nih teman-teman, ada yang masih ditanyain? Atau udah paham? Bagaimana? Paham. Oke, alhamdulillah paham semua ya. Kita di sini cuma review aja. Nah, teman-teman yang ingin bertanya boleh. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, belum ya? Oke, langsung saja karena ini teman-teman udah paham semua. Kita langsung ke itu prakteknya aja. Kita langsung ke pembelajaran metode make match. Jadi nanti teman-teman semua nanti akan kakak bagi jadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok itu ada 2 orang. Nah, nanti akan kakak kirim link Jamboard. Nah, di situ nanti sudah disediakan kartu-kartu soal dan kartu-kartu jawaban. Nanti tugas kalian adalah mempasangkan atau mencocokkan antara antara pasangan kartu jawaban dengan soal atau soal dengan jawaban. Jadi nanti kakak ingin adik-adik semua, teman-teman semua bisa memasangkan nih antara ini soalnya ini cocoknya ini dengan jawaban yang mana, soal yang ini cocoknya dengan jawaban yang mana. Nanti kakak bagi ya jadi 3 kelompok. Sebentar, kakak bagi. Untuk kelompok 1, yaitu ada Erika Putri Anilita sama Naila Chandra Artika Sari ya. Halo,
Kelompok 1? Siapa? Saya Kak sama Naila. Oke, ya benar. Kemudian yang kelompok 2 ada Syafa Nurul Isnaini dan Evita Ratna Firnia Cesa. Kelompok 2. Siapa? Evita sama siapa? Oke, ya benar. Kemudian untuk kelompok terakhir atau kelompok 3 ada Widya Ayu Neha Swasti dan Trias Oktaviani. Kelompok 3? Saya Kak. Ya, oke. Setelah ini akan kakak, kalian udah tahu kan kelompok-kelompoknya, jadi setelah ini kakak akan kirim link itu, link Jamboard. Oke, silahkan adik-adik semua, sudah kakak share link Jamboardnya di kolom chat. Bisa dicoba dibuka ya. Di sini kakak juga akan memantau teman-teman semua lewat Gmeet. Oke, udah ada yang join nih. Udah ada 2 yang join. Oke, udah ada 3 yang join. Kalian semua bisa lihat share screen kakak di sini. Oke. Ini pakainya pakai HP ya, teman-teman semua. Iya Kak. Oke, pakai HP. Kalau pakai HP, udah bisa belum? Maksudnya udah bisa menggerakkan sticky note yang ada di sini. Bisa diklik aja langsung di gambar pennya biru bagian pojok kanan. Yang udah bisa bilang ya. Ya bisa Kak. Udah bisa ya. Oke. Yang lainnya bisa diklik di pojok kanan bawah yang pen biru. Terus abis itu di bawahnya kan ada tanda-tanda. Tuh kalian klik aja yang kayak tanda panah. Abis itu kalian udah bisa menggerakkan nih. Ini kalian coba buka di kelompok masing-masing ya. Untuk kelompok 1 kalian bisa, oke, kelompok 1 kalian tinggal klik atasnya aja, nanti udah pindah-pindah. Ini di sini ya, pindah-pindah. Ini kelompok 2, ini kelompok 3. Jangan dimulai dulu. Nah, jangan dimulai dulu ya. Udah semuanya? Sudah. Oke. Ini udah paham belum? Yang atas ini, yang sticky note atas, itu merupakan sticky note atau kartu soal. Yang bawah ini adalah kartu jawaban. Jadi, adik-adik semua, nanti pasangkan antara soal ini dengan jawaban ini. Dipasangkannya gimana, Kak? Dipasanginnya nanti tinggal
seperti ini ya. Nih kakak tambahkan. Nanti seumpama ini ya. Nanti tinggal didekatkan saja dengan soal. Nah, seperti itu. Tinggal didekatkan saja untuk jawaban dan soalnya. Ini untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Nanti yang udah silahkan bilang sudah kak gitu ya di Gmeet kita. Nanti yang pertama kali udah bisa mendapatkan tambahan skor. Oke, udah paham semua? Sudah. Oke. Sekarang teman-teman semua bisa langsung memasangkan antara soal dengan jawabannya. Oke, silakan. Oke, kelompok 2 udah mulai, kelompok 3 juga udah mulai. Kelompok 1, apakah masih ada kendala kelompok 1? Udah cepet nih. Nah, udah cepet banget nih. Pasti udah pada paham. Sudah, Kak. Siapa tadi? Siapa tadi yang duluan? Sudah, Kak. Kelompok berapa? Tadi kelompok berapa yang pertama? Kelompok, sebentar. Kelompok 2 ya? Bentar. Oke, tadi kelompok 2 ya yang pertama. Oke, kita masih nunggu kelompok 1 nih. Tunggu. Kelompok 2 pertama kali, terus kelompok 3 yang kedua nih. Sip, kalian semua udah paham berarti. Oke, ini udah ya kelompok 1. Sip, kelompok 1 juga udah bisa nih. Oke. Udah. Sekarang kakak coba lagi. Oke. Jadi, ini udah kakak acak lagi. Tadi yang dapat kelompok 1, kalian ngerjain di slide kelompok 2. Kemudian yang kelompok 2 ngerjain slide yang kelompok 3. Dan kelompok 3 ngerjain yang kelompok 1. Paham? Paham semua? Paham. Oke, sekarang kalian coba. Yang kelompok 1 ngerjain kelompok 2. Kelompok 2 ke kelompok 3, dan yang kelompok 3 ke kelompok 1 ya. Ini coba kakak lihat nih, kalian benar-benar paham atau enggak nih.
Yes. Gercep banget nih kelompok 1. Kelompok 3 ya. Kelompok 3 gercep. Kelompok 2 juga nggak mau kalah. Oke. Sudah Kak, kelompok 3. Iya, oke. Kelompok ketiga, bagus. Kelompok 3 duluan ya. Terus masih menyusul kelompok 1 dan kelompok 2. Ayo kelompok 1 udah. Kelompok 2. Kelompok 2 iya, kelompok 2 ya ini yang belum. Berarti yang udah tadi kelompok 3. Ayo ini kita kelompok 2 sama kelompok 1. Jadi siapa yang bisa jadi yang kedua? Karena yang pertama udah di kelompok 3. Ini kelompok 2, kelompok 1 tinggal 1 nih. Ayo mana nih kelompok 2 mana nih? Kelompok 2 itu ada Syafa sama Cesa. Kita tunggu ya. Kayaknya agak susah nih. Kayaknya agak susah nih. Gimana nih? Tinggal tunggu. Untuk kelompok 1 ada Erika sama Naila. Erika masih di sini. Kelompok 2 udah selesai. Yeay. Jadi kelompok 2 itu jadi yang kedua ya. Tadi yang pertama kelompok 2, sekarang yang pertama kelompok 3. Tidak apa. Ini untuk yang kelompok 1. Oke, udah menyusul. Gak apa-apa ya, yang kelompok 1 dapat yang ketiga. Berarti kalau kakak lihat di sini, teman-teman semua udah pada paham sama materi bilangan bulat dan pecahan ya. Mana nih kelompok yang menang tadi? Gak ada yang menang ya, soalnya tadi yang pertama yang jadi pemenangnya itu dari kelompok 2. Nah, yang kedua ini yang dari kelompok 3. Jadi nggak ada yang menang sama sekali ya. Oke, jadi udah semuanya udah selesai untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Alhamdulillah teman-teman semua bisa memahami dan paham tentang materi yang kita bahas hari ini. Mbak, stop presenting.